Kak Chopin yang akan melayani adik-adik minggu ini. Nah, adik-adik udah siap semua belum untuk mengikuti ibadah sekolah minggu kita? Ingat, tetap semangat, tetap fokus meskipun adik-adik semua di rumah, Kak Serina di sini. Kita ingatlah bahwa Tuhan tetap melihat kita dan Tuhan ada bersama dengan kita. Sudah siap untuk ikut sekolah minggu? Yuk, sebelum mulai kita semua lipat tangan, tutup mata, adik-adik dengarkan Kak Serina berdoa ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Untuk pagi hari ini kami semua sudah berkumpul bersama Tuhan. Kami semua sudah sepakat sehati Tuhan ingin menyembah dan memuji Kau pada hari ini. Meskipun kami terpisah jarak, adik-adik semua di rumah dengan kakak semua ada di gereja, tapi kami yakin bahwa kuasa-Mu ada di antara kami semua. Berkati ibadah kami Tuhan hari ini supaya ibadah kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kami berdoa dan kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya Bapa, amin. Nah adik-adik, yuk kita angkat satu buah pujian. Tapi ini pujian baru buat adik-adik, jadi kita belajar bersama-sama ya. Siap adik-adik? Judulnya Halo Halo Hello Hello Olahan. Oke?
kemurahan Tuhan. Oke? Nah, jadi sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nanti ada Kak Ana yang akan menyampaikan firman Tuhan. Semuanya siapkan hati, siapkan pikiran adik-adik untuk menerima firman Tuhan. Ingat, tetap fokus meskipun kalian ada di rumah dan Kak Ana akan menyampaikan di gereja, tapi ingat bahwa Tuhan melihat. Oke? Yuk kita angkat satu dua pujian kita, Ku Cinta Yesus. Sebelum adik-adik mencintai Tuhan, Tuhan sudah lebih dulu ada di hidup kita. Tuhan begitu mengasihi adik-adik semua dan kakak juga begitu dikasihi oleh Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan akan selalu bersama dengan adik-adik. Mari kita semua siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mendengarkan lagi Tuhan berbicara tentang kasih yang luar biasa, sukacita yang luar biasa, tentang kemurahan yang luar biasa, tentang damai sejahtera yang luar biasa. Tetap fokus, kita melihat bahwa Tuhan akan selalu ada buat kita. Jangan pernah hilang semangat, jangan pernah hilang fokus kalian bahwa Tuhan selalu ada di samping kita. Yuk kita berdoa, lipat tangan adik-adik dan tutup mata adik-adik dengan kasih pada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk pujian dan penyembahan kami. Meskipun sebentar Tuhan, tapi kami mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sebentar Bapak, kami akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Ana. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami juga Tuhan. Berkati Kak Ana yang akan menyampaikan, biar Tuhan yang mengurapi Kak Ana juga Tuhan. Kami telah berdoa Bapak dan kami juga mengucap syukur atas pujian dan penyembahan kami. Haleluya. Amin. Halo, selamat siang adik-adik. Apa kabarnya? Wah, Kana senang sekali bisa bertemu dengan kalian lagi. Rasanya sudah lama ya Kana nggak melihat adik-adik semua. Tidak apa-apa ya, kita sekarang bertemu melalui video dulu. Nanti kalau sudah tiba waktunya, kita bertemu langsung ya.
Nah, sekarang Kak Ana mau bercerita tentang apa ya? Ada yang bisa tebak? Enggak dong ya, kan baru mau cerita Kak Ananya ya. Iya, Kak Ana akan bercerita tentang kemurahan hati. Kemurahan hati itu adalah sikap membantu orang lain dengan hati yang ikhlas dan tidak mengharapkan orang lain untuk membalasnya. Hari ini Kak Ana mau bercerita tentang seorang tokoh di Alkitab yang memiliki kemurahan hati. Judulnya adalah orang Samaria yang murah hati. Pada suatu hari, ada seorang Yahudi yang sedang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Jalan yang dilalui oleh orang Yahudi tersebut adalah jalan yang sangat berbahaya. Kenapa berbahaya, Kak Ana? Karena jalan tersebut banyak penyamunnya. Penyamun itu apa, Kak Ana? Penyamun itu adalah perampok atau pencuri. Tiba-tiba datanglah para penjahat yang merampok orang Yahudi tersebut. Wah, para penjahatnya membawa pedang. Kira-kira apa ya yang dilakukan para penjahat tersebut? Wah, ternyata para penjahat itu merampok semua barang milik orang Yahudi, termasuk bajunya orang Yahudi itu. Coba kita lihat, orang Yahudinya sudah tidak memiliki baju lagi ya. Selain itu juga, para penjahat memukul orang Yahudi itu sampai hampir mati. Orang Yahudi tidak bisa melakukan apa-apa, badannya terjatuh di atas tanah. Orang Yahudi tersebut berpikir, ya sepertinya aku akan mati. Pasti tidak akan ada yang bisa membantuku. Jalanan ini sungguh sepi. Mana mungkin ada orang yang lewat. Aduh, badanku sakit sekali. Banyak sekali luka di badanku. Rasanya aku ingin mati. Tidak lama setelah orang Yahudi tersebut berpikir bahwa ia akan mati karena tidak akan ada yang menolongnya, tiba-tiba ada seorang imam yang melewati jalan itu. Imam itu melihat ada orang Yahudi yang sedang tergeletak. Orang Yahudi senang sekali. Wah, pasti orang ini akan membantuku, pikir orang Yahudi. Pasti ia akan membawaku ke tempat yang lebih baik dan merawatku. Seorang imam berjalan dan terus berjalan mendekati orang Yahudi tersebut. Wah, pasti imam ini mau menolongku, pikir orang Yahudi. Orang Yahudi semakin senang karena ia yakin bahwa seorang imam ini pasti akan menolongnya. Tunggu sebentar. Loh, kenapa ya imamnya kok semakin menjauh? Ia berjalan dan terus berjalan. Wah, ia hanya melihat orang Yahudi tersebut. Ia tidak mau menolong orang Yahudi, hanya ingin melihatnya saja. Setelah melihat, seorang imam itu langsung pergi dan meninggalkan orang Yahudi tersebut. Orang Yahudi tersebut bertambah sedih. Benar pikirnya bahwa tidak akan ada yang menolongnya, karena setiap orang yang melewati jalan ini pasti takut dirampok juga. Mari kita lihat kelanjutan ceritanya ya. Ternyata, coba kamu lihat, orang Lewi tersebut hanya melihat orang Yahudi. Ia melewati orang Yahudi juga, sama seperti seorang imam yang tadi. Orang Lewi itu berjalan, terus berjalan, menjauhi
orang Yahudi tanpa menolongnya. Orang Yahudi sangat kecewa, anak-anak. Ia sudah putus harapan. Sudahlah, pikirnya. Tidak akan ada yang membantuku. Semuanya tidak peduli kepadaku. Mereka hanya lewat. Setelah 2 orang yang lewat dan tidak menolong orang Yahudi tersebut, ada seorang Samaria yang sedang melewati jalan itu. Orang Samaria ini sedang menunggangi sebuah keledai dan membawa barang-barang miliknya. Oh iya anak-anak, Kak Ana mau kasih tahu dulu. Suku Yahudi itu suku yang suka menghina, mengejek atau mengolok-olok suku Samaria. Jadi orang Yahudi tersebut tidak yakin atau tidak berharap bahwa seorang Samaria ini akan menolongnya. Ternyata orang Samaria itu merasa kasihan. Wah, ternyata orang Samaria ini berbeda dengan orang Lewi dan seorang imam tadi ya adik-adik. Orang Samaria ini sangat kasihan melihat orang Yahudi itu. Dan ia ingin melakukan sesuatu. Orang Samaria ini bermurah hati. Ia turun dari keledainya dan menghampiri orang Yahudi tersebut. Ia tidak peduli. Sekalipun orang Yahudi suka mengejek suku Samaria, ia tetap ingin membantu orang Yahudi tersebut. Karena orang Yahudi tersebut sangat membutuhkan bantuannya. Orang Samaria itu memberikan air. Selain itu, orang Samaria juga memberikan anggur. Dan orang Samaria itu membawa orang Yahudi pergi ke suatu tempat untuk dirawat luka-lukanya. Orang Samaria itu membawa orang Yahudi dengan cara menaikkan orang Yahudi tersebut ke atas keledainya. Coba kita lihat, orang Samaria itu berjalan kaki. Kalau kamu tahu, jalannya sungguh sangat jauh, anak-anak. Wah, orang Samaria ini sungguh sangat bermurah hati ya. Ia mau menolong, mau merawat, dan mau berkorban dengan cara berjalan kaki jauh sekali untuk merawat orang Yahudi tersebut. Mereka pun sampai di penginapan. Orang Samaria membawa masuk orang Yahudi untuk merawatnya. Orang Samaria itu merawat luka-lukanya, memberikan makan, dan memberikan tempat tidur yang nyaman. Keesokan harinya, orang Samaria itu membayar semua biaya penginapan dan perawatan orang Yahudi. Tetapi orang Samaria itu berkata kepada penjaga penginapan, "Saya kasih dulu uang segini ya, kamu kasih tahu saya kalau uangnya kurang. Nanti saya akan bayar semua biaya perawatannya." Nah, adik-adik, kalian sudah mendengar cerita orang Samaria yang murah hati. Menurut kalian, siapa ya orang yang murah hati itu? Seorang imam, seorang Lewi, atau seorang Samaria? Adik-adik, mari kita buka Alkitab. Kita buka Lukas 6 ayat 36. Kak Ana bacakan untuk kalian ya. "Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati." Sekali lagi ya, Kak Ana bacakan Lukas 6 ayat 36. "Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati." Kita bisa belajar dari Bapa di surga. Tanpa Bapa yang di surga, kita nggak bisa murah hati. Sama seperti yang Kak Ani bilang,
tanpa Tuhan Yesus kita nggak bisa jadi sabar. Oleh karena itu kita butuh kekuatan dari Tuhan supaya kita bisa bermurah hati. Mulai hari ini, ayo kita belajar murah hati. Ingat, murah hati itu adalah kebaikan hati yang tidak mengharapkan imbalan atau tidak mengharapkan orang lain membalas kebaikan kita. Ayo kita sama-sama berdoa. Kita minta kekuatan Tuhan Yesus, kita minta kekuatan Roh Kudus supaya kita bisa menjadi orang yang murah hati. Ya, karena kita butuh kekuatan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu di siang hari ini. Terima kasih juga Tuhan, Engkau sudah menjadi Bapa yang murah hati untuk kami. Sekalipun kami sering berdosa, kami sering melakukan kesalahan, tapi Tuhan tetap baik kepada kami. Tuhan tidak membenci kami dan Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk selalu menjadi orang yang murah hati. Sekalipun mungkin kami tidak diperlakukan sama, sekalipun mungkin kami tidak menerima kebaikan lagi dari orang lain, tapi kami mau tetap menjadi orang yang murah hati. Tuhan Yesus, tanpa Tuhan Yesus kami tidak bisa. Kami minta kekuatan Roh Kudus-Mu untuk kami bisa melakukan firman-Mu, untuk kami bisa menjadi anak yang murah hati. Sekalipun kami masih kecil, kami mau belajar Tuhan Yesus. Karena pagi hari ini kami sudah menerima firman-Mu, dan biarlah firman-Mu tertanam di hati kami, berbuah lebat di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia, di mana virus corona masih banyak menyebar di mana-mana. Tuhan Yesus, kami minta belas kasihan-Mu, biarlah kiranya virus corona ini bisa hilang dari tengah-tengah bangsa Indonesia Tuhan, sehingga kami bisa kembali bersekolah minggu, bisa kembali bersekolah, dan bisa kembali bermain bersama dengan teman-teman kami. Tuhan Yesus, Tuhan juga yang memberkati mama papa kami di tengah-tengah virus corona ini. Sekalipun mereka masih harus kerja Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Yesus yang menjaga mereka. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu kami Tuhan, biar kiranya Tuhan Yesus yang memberkati mereka, Tuhan Yesus yang memberikan mereka hikmat di dalam mengajari kami, di dalam berbagi firman Tuhan bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Sampai ketemu lagi adik-adik, dah.